Halo, saya Desti Aurelia Nazwa dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu ini, membuat program sederhana dengan menggunakan statement if else. Dengan kasusnya yaitu ini. Dan akhirnya kita akan menampilkan output gaji golongan plus gaji lembur. Di sini ada karyawan lembur 1 jam, gaji 30%, 2 jam, 32%, 3 jam, 34%, 4 jam, 36%, lebih dari 5 jam, gaji lemburnya 38%, dan golongannya ada A dengan gaji 5 juta, B dengan gaji 6.500.000, dan C dengan gaji 9.500.000. Di sini saya sudah membuat kelasnya. Eh, untuk membuat kelas, yaitu di sini new project, file new project, lalu Java with Maven, lalu klik next. Di sini namakan projectnya apa? Kalau saya dinamakan hitung gaji karyawan. Lalu klik finish. Nah, dan di Java itu sudah dibuatkan kelas. Sudah otomatis ada kelasnya dan fungsinya. Di sini ada kelas hitung gaji karyawan dan fungsinya main. Dan di sini ada sistem outprinting hello world yang jika dijalankan maka di sini akan muncul hello world juga. Kita tunggu. Nah, di sini ada hello world. Lalu pertamanya kita akan mengimport sebuah package atau library di mana fungsinya mengambil input dari pengguna yaitu scanner. Di sini kita ketik import java.util.scanner. Nah, ini jangan lupa titik koma. Ini kita hapus. Setelah itu kita membuat program untuk meminta input golongan karyawan. Agar memudahkan apa yang dilakukan, kita membuat sistem print out. Sebelum itu, untuk membaca inputan scanner, kita inisiasikan terlebih dahulu untuk inputannya. Misal, scanner sama dengan new scanner system.in. Nah, ini .in, jangan lupa titik koma. Nah, lalu setelah itu kita kita membuat sistem print out untuk menginstruksikan apa yang dilakukan oleh user. Typo ya, system.out. Ini .print. .print. Lalu perintahnya yaitu silakan masukkan golongan Anda. Tadi golongannya A, lalu B, lalu C, titik 2, lalu jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu inisiasikan kode untuk menerima inputan dari user. Kita akan tampung dalam sebuah variabel. Di sini kita akan menggunakan variabel tipe char. Tipe variabel char. Char golongan sama dengan scanner.next. Scanner.next. Nah, next yang untuk string. Next string. Nah, karena di sini stringnya, nah untuk membaca inputan string ini kita ubah inputan tersebut menjadi to uppercase. Karena yaitu agar otomatis menggunakan huruf kapital. Jadi meskipun kita memasukkan huruf kecil misal atau B kecil, itu akan tetap kapital hurufnya. Tuh uppercase. Lalu setelah itu menggunakan chart art untuk indeks ke 0. Nah, chart art in index. Jangan lupa titik koma. Kita akan coba jalankan terlebih dahulu apakah kode ini berhasil dibuat atau tidak. Dan di sini berarti
ke golongan Anda plus aduh, plus golongan seperti tadi. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada masukkan, silakan masukkan golongan Anda. Misalkan golongannya A, maka di sini akan tertera golongan Anda sama dengan A. Oke, berarti berhasil. Lalu nah, sebelum membuat if else di sini kita if else statement, kita akan inisiasi terlebih dahulu gaji pokok awal. Karena gaji pokok itu bilangan, maka kita akan menggunakan double. 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 Nah, bilangan double. Karena gaji pokok itu bilangan, maka kita akan menggunakan double. Berarti di sini gaji pokok, gaji pokok sama dengan kita inisiasikan awal dengan 0. Nah, setelah itu lalu kita buat if else-nya. Di sini if berarti golongan sama dengan, karena tadi pakai string ya, jadi kita string A. Maka gaji pokoknya sama dengan tadi 5 juta. Else if golongan sama dengan string B, maka gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Else if golongan sama dengan string C, maka gaji pokoknya sama dengan 9.500.000. Nah, dan jika bukan dari golongan A, B, atau C, maka kita akan menampilkan pesan error. Nah, kita akan menggunakan pesan error dengan menggunakan sistem printout seperti tadi, seperti ini. Di sini pesannya golongan yang Anda input tidak valid. Nah, lalu kita gunakan return untuk menghentikan semua proses yang ada. Oh, maaf, ini salah, ada typo. Nah, return yang ada. Kita akan coba. Setelah itu, ini fase pertama itu sudah selesai. Nah, lalu setelah itu kita akan coba apakah kode ini berhasil atau tidak. Kita menggunakan seperti tadi. Berarti di sini golongan Anda golongan Anda plus golongan seperti tadi yang telah input, lalu gaji Anda
RP eh RP plus gaji pokok. Kita coba jalankan. Silakan masukkan golongan Anda. Kita masukkan golongan A, misalkan A. Nah, di sini langsung muncul golongan Anda A, gaji Anda 5 juta. Lalu, di sini kita akan menggunakan batas ya, agar bagus saja. Biar bagus saja. Sini pakai in. LN. LN. Nah, setelah itu, sistem print golongan Anda di sini kita ubah lagi. Kita ke kasus kedua, yaitu menentukan inputan lembur, dan nanti yang terakhir kita akan jumlahkan gaji golongan dan jam lemburnya. Nah, sama seperti tadi, kita membutuhkan inputan. Terlebih dahulu menggunakan scanner, inputan scanner. Di sini kita akan memasukkan perintah, yaitu silakan masukkan jumlah jam lembur Anda. Nah, sudah. Nah, di sini Anda sama seperti tadi, di sini tuh bedanya kita kan menginput dengan, di sini kan gaji lembur, jam lembur, gaji lembur itu angka. Nah, input dengan tipe data number atau angka. Nah, untuk penampung variabelnya itu, untuk penampung variabel number atau angka itu, kita akan menggunakan integer. Nah, di sini itu kita klik integer jam lembur sama dengan scanner dot. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi kan eh untuk string itu menggunakan next biasa. Nah, kalau untuk integer itu kita menggunakan next in. Di sini berarti scanner dot next in. Nah, next in. Jangan lupa titik koma. Nah, lalu seperti tadi kita untuk menggunakan sebelum ke if else kita akan menginisiasi variabel pertama gaji lembur, yaitu menggunakan double seperti tadi. Double seperti gaji pokok ini. Double gaji lembur sama seperti tadi, awalnya 0. Lalu kita membuat if else-nya. Sini if berarti di sini berarti jam lembur sama dengan 2, sama dengan 1, astaga, maaf, sama dengan 1, maka di sini gaji pokoknya, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali, karena tadi kan memakai persen, di sini kita akan didesimalkan, berarti 30% desimalnya 0,30. 0,30. Coba titik koma. Lalu, nah di sini lalu else if
bentar. Hmm, if di sini kok nggak ini ya? Tidak sejajar. Di sini berarti lalu else if. Oh, kita ulang. Di sini if lah, maka gaji pokoknya gaji pokok tadi berarti sama gaji pokok maaf, gaji lembur sama dengan gaji pokok di gaji pokok dikali 0,30%. 0,3 maaf 0,30. Lalu setelah itu file save. Save jam lembur sama dengan 2, maka maaf ya Allah, di sini ada tertinggal ininya. Kita ulang ya, maka jadi tadi jadi nggak otomatis paragrafnya kalau pakai titik koma. Gaji pokok gaji lembur sama dengan gaji pokok karena tadi persen kita desimalkan jadi 0,30. Lalu setelah itu kita backspace dulu. Ini 0,30 else if jam lembur sama dengan 2, jam lembur 2, maka gaji pokoknya maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali gaji pokok kali 0,32 karena selisih 2. Dan else if lagi, else if jam lembur sama dengan 3, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Dan jika else if jam lembur 4 sama dengan 4, maka gaji lemburnya gaji lemburnya sama dengan gaji pokok 0,36. Terakhir else if jam lembur lebih dari 5, karena ini lebih dari 5 jam ya, lebih dari 5 jam, maka
Ih, Tuhan. Maka gaji lembur sama dengan gaji pokok ayat 0,38. Nah, dan jika bukan termasuk golongan jam lembur di atas, maka sama seperti tadi, kita akan menampilkan pesan error. Di sini, kita akan menampilkan pesan error. Di sini, kita tulis jumlah jam lembur Anda tidak valid. Nah, untuk menghentikan semua proses, sama seperti tadi kita akan tulis return di sini. Nah, setelah itu, return. Kita akan coba jalankan. Apakah ini berhasil atau tidak? Kita sama seperti yang ini. Nah, berarti di sini tadi ini kan golongan tadi kita ganti, berarti di sini Anda lembur berarti plus jam lembur gaji lembur Anda. Oh, berarti di sini tambahkan ya gaji lembur Anda jadi gaji lembur Anda berarti di sini bukan gaji pokok, berarti di sini gaji lembur. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Apakah masih ada error atau sudah berhasil? Di sini kita masukkan golongan Anda, misalkan A. Golongan Anda A, gaji Anda 5 juta. Silakan masukkan jam lembur. Jumlah jam lembur Anda misalkan 1. Nah, di sini berarti sudah berhasil. Golongan Anda A, gaji Anda 5 juta. Jam lembur Anda 1, Anda lembur 1 jam, jadi gaji lembur Anda 1.500.000. Oke. Nah, kita ke step terakhir. Di sini, langkah terakhir kita akan menambahkan gaji pokok dan gaji lembur kita sama seperti awal kita membuat double. Tapi di sini kita langsung saja karena di sini bisa langsung ya. Karena double lalu di sini total gaji kita namakan total gaji aja. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, ini langsung saja ya kita ke sistem outprint ini. Di sini kita coba berarti di sini jumlah gaji Anda dari sini bukan jam lembur, berarti di sini total gaji karena kita kan total gaji lemburnya ya. Gaji lembur dan gaji pokok. Jadi total jam lembur. Oh, dengan total bukan jadi berarti dengan total jam lembur. Ya, berarti di sini jam lembur.
Oke, kita coba jalankan. Kita tampilkan ya, jalankan ini lagi loading. Silakan masukkan golongan Anda, misalkan golongannya A. Golongan Anda A, gaji Anda 5 juta, silakan masukkan jam lembur Anda misalkan 2. Tadi seperti tadi saja 1. Nah, di sini sudah muncul outputnya semua. Silakan masukkan jumlah jam lembur Anda 1. Anda lembur 1 jam, jadi gaji lembur Anda 1.500.000 dan jumlah gaji Anda 6.500.000 dengan total jam lembur 1 jam. Ya, kita sudah selesai. Mungkin kita akan jelaskan dari awal. Di awal, di sini kita mempunyai class dengan nama hitung gaji karyawan. Dan di sini di dalamnya ada function. Function main ini, function utama, ini function utama main. Lalu scanner diimport dari library scanner ini, new scanner. Setelah itu, lalu pertama ada inputan scanner. Jadi user bisa input. Setelah itu lalu ada inisiasi gaji pokok pertama. Gaji pokok awal pertama ini double dengan 0, gaji pokok awal 0. Dan di sini ada golongan. Lalu ada if else golongan A, B, dan C. A dengan gaji 5 juta, B dengan gaji 6.500.000, C dengan gaji 9.500.000. Di sini jika bukan golongan dari golongan A, B, atau C, maka di sini akan menampilkan pesan error, yaitu golongan yang Anda input tidak valid, dan return untuk menghentikan semua proses yang ada. Lalu di sini eh, dijalankan golongan-golongan gaji Anda, gaji pokok, gaji pokok. Ini hanya batas saja. Di sini ada lalu sistem output untuk menentukan jam lembur. Total total gaji lembur untuk menentukan total gaji lembur. Di sini ada silakan masukkan jumlah jam lembur Anda. Inputan jam lembur. Di sini menggunakan integer karena jam lembur itu angka. Menggunakan integer di sini karena menggunakan angka. Nah, karena menggunakan inputan karena ini inputan integer, maka di sini menggunakan next in. Sedangkan yang tadi di sini menggunakan next biasa karena tipe variabelnya adalah char. Kalau ini tipe variabelnya integer, jadi menggunakan next in. Sama seperti tadi di sini ada double, lalu gaji lembur diawali dengan 0. Di sini ada if jam lembur pertama, jika jam lembur pertama 1, maka gaji lembur, gaji pokok dikali, karena tadi persen kita diubah menjadi ke desimal, 30% yaitu 0,30. Dan jika jam lembur 2, gaji lembur, gaji pokok 0,32, jam lembur 3, 0,34, nah, gaji pokok 4, jam lembur 4, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,36. Jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Sama seperti tadi yang pertama ini, kita akan menampilkan jika bukan dari jam lembur seperti di atas, seperti ini. Jika bukan dari jam lembur 1 sampai 5 jam, itu akan ditampilkan pesan error. Itu jumlah jam lembur Anda tidak valid dan menggunakan return untuk menghentikan semua proses. Sini kita dijalankan Anda lembur, jam lembur, jadi gaji lembur Anda, gaji lembur ini untuk menjalankan proses tadi. Lalu yang terakhir, ya seperti tadi sama double total gaji. Di sini untuk menghitung total gaji, jadi langsung total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur dan langsung eh, menggunakan sistem outprinting untuk menampilkan jumlah
gaji Anda, total gaji dengan total jam lembur yang tadi di mana outputnya menghasilkan sisa jika golongan A berarti gajinya 5 juta, jam lemburnya jika lemburnya satu jam, gaji lembur Anda 1.500.000 dan jumlah gajinya 6.500.000 dengan total jam lembur 1 jam. Ya mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.